Kali ini kita akan membahas tentang gas chromatography mass spectrometry. GCMS adalah teknik analis kimia yang menggabungkan kemampuan gas chromatography atau GC dalam pemisahan komponen volatil dengan kemampuan mass spectrometry untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan menguantifikasi komponen yang berhasil dipisahkan dari GC. Dalam hal ini, mass spectrometer atau MS bertindak sebagai detektor dari gas chromatograph. GC adalah pemisahan komponen berdasarkan volatilitas dan interaksi komponen dengan fase diam pada kolom GC. Sementara itu, prinsip MS adalah ionisasi molekul yang dikondisikan agar hanya terjadi reaksi unimolekuler atau satu reaktan yang bereaksi. Reaksi dalam keadaan vakum akan menghasilkan ion molekul di mana lain molekul ini pun akan terfragmentasi menjadi ion-ion pecahannya, lalu ion pecahannya pun dapat terfragmentasi lebih lanjut. Istilah yang terhubung dengan metode chromatografi ini yaitu pertama ada fase gerak, merupakan gas yang memiliki sifat inert seperti helium dan nitrogen. Kedua ada fase diam, merupakan lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang akan menempati kolom. Yang ketiga ada kolom, merupakan salah satu komponen di gas chromatografi yang akan membatasi laju pergerakan berdasarkan suhu, waktu, dan ukuran senyawa. Terakhir ada waktu retensi, dikenal juga dengan istilah retention time, merupakan kisaran waktu analisa ketika proses sampel ditangkap. Berikut ini adalah langkah penggunaan alat GCMS. Fungsi bagian alat. Yang pertama ada carrier gas chromatography. Gas pembawa atau yang sering kita sebut fase gerak, dalam chromatografi gas digunakan untuk membawa solut ke dalam kolom. Gas-gas yang sering dipakai adalah helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Yang kedua ada flow controller, merupakan bagian yang mengatur aliran gas carrier gas sesuai dengan metode analisa yang digunakan. Yang ketiga ada injektor, merupakan bagian di mana sampel memasuki sistem GC. Salah satu tugas dari injektor adalah menguapkan analit. Di sini suhu injektor menjadi penting untuk memastikan bahwa analit menguap dengan cepat. Yang keempat ada kolom. Di bagian ini pemisahan terjadi. Bagus atau buruknya pemisahan dominan diakibatkan dari pilihan kolom, baik isi kolom maupun dimensi dari kolom dan juga parameter suhu kolom. Yang terakhir ada detektor. Tugas dari detektor adalah mendeteksi senyawa-senyawa yang sudah dipisahkan oleh kolom sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya ada kalibrasi. Langkah dasar kalibrasi yang pertama yaitu nyalakan instrumen dan buka tabung gas pembawa atau jalankan mixer gas jika Anda menggunakannya. Sesuaikan tekanan dan periksa laju aliran gas pembawa. Bandingkan tekanan yang dikehendaki dengan aliran yang diamati pada laju berbeda. Validasi laju aliran gas terhadap kriteria penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, mulailah menjalankan pengenceran senyawa yang diinginkan dan plot waktu respon versus konsentrasi. Terakhir, buatlah kurva kalibrasi untuk setiap analit yang diinginkan menggunakan standar kalibrasi yang tepat. Selanjutnya ada troubleshooting. Baseline yang tinggi dapat menyebabkan masalah pada integrasi dan sensitivitas analit target, terutama analit yang terelusi menjelang akhir proses. Kolom, garis pangkal yang tinggi dapat disebabkan oleh pengkondisian kolom yang tidak tepat. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan waktu atau suhu pengkondisian. Berikutnya yaitu kontaminasi. Seiring waktu, kontaminasi dari matriks sampel dapat menumpuk di kolom, terutama di bagian depan. Hal ini dapat dihilangkan dengan memotong kolom dan memanaskan kolom hingga suhu maksimum. Kotoran dalam gas menjadi sumber kontaminasi. Banyak sistem memiliki filter saluran. Filter ini dapat menjadi jenuh seiring berjalannya waktu dan harus diganti secara teratur. Troubleshooting yang selanjutnya yaitu kontaminasi akibat penggunaan terus-menerus atau sampel kotor dapat menumpuk di injektor dan detektor. Ini harus dibersihkan ketika tanda-tanda kontaminasi muncul atau sebagai bagian dari perawatan rutin. Yang terakhir ada kebocoran. Kebocoran pada sistem dapat menyebabkan oksidasi fase diam yang akan terlihat sebagai bleed kolom. Periksa kebocoran oksigen di seluruh sistem dan ganti segel atau filter jika perlu. Jika masalah garis dasar tetap terjadi setelah kebocoran diperbaiki, mungkin saja fase diam telah terdegradasi terlalu jauh, maka kolom perlu diganti. Pembacaan data hasil. Hasil detektor pada alat GCMS akan direkam sebagai urutan puncak-puncak. Setiap puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Dari hasil GCMS akan didapatkan data waktu retensi kromatogram dengan beberapa puncak senyawa. Atau kelimpahan terbesar dapat dilihat dari grafik yang paling tinggi. Dari data spektrogram didapatkan pola fragmentasi dari masing-masing senyawa. Cara membaca kromatogram GCMS yang pertama ada sumbu X, waktu retensi. Biasanya sumbu X kromatogram gas menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan analit untuk melewati kolom dan mencapai detektor.
Puncak yang ditampilkan sesuai dengan waktu masing-masing komponen mencapai detektor. Kedua ada sumbu Y, yaitu jumlah konsentrasi atau intensitas. Biasanya sumbu Y atau luas puncak mencerminkan jumlah anolik tertentu yang ada. Saat melihat kromatogram GCMS, luas area akan didasarkan pada jumlah perhitungan yang dilakukan oleh detektor spektrometer massa pada titik retensi. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari GCMS. Kelebihannya yaitu waktunya singkat, tidak membutuhkan jumlah sampel yang banyak, akurasi yang cukup tinggi. Kekurangan dari GCMS yaitu pemisahan karena fase diam atau harus menyiapkan banyak fase kolom. Yang kedua ada mahal. Yang ketiga sulit diterjemahkan dalam pembacaan kromatogram.